Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukodam atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang The Challenge of Sociology of Science, yaitu dari kami kelompok 8 beranggotakan Bastian Chandra, Hanifah Zahrani, dan saya sendiri Muhammad Alwanova. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, pada bagian pertama kami akan membahas tentang biontologi. Di bagian akhir pada abad ke-20, ide-ide tentang sains berada dalam keadaan yang berubah-ubah. Fokus pembahasan hari ini adalah tentang sosiologi sains filsafat. Hal ini dibahas karena adanya interaksi antara sosiologi sains dengan filsafat. Beberapa masalah yang sama muncul dalam sejarah sains, tetapi sosiologi kadang-kadang menempatkan dirinya sebagai pengganti ataupun yang biasa disebut sebagai disiplin penerus. Filsafat sains keluar tahun 1983. Oke, kita akan lanjut ke next slide. Pada slide selanjutnya ada Robert Merton and the Old Sociology of Science. Sosiologi ilmu Mertonian pada dasarnya adalah sebuah ilmu sosiologi arus pertama yang diterapkan pada struktur ilmu pengetahuan dan perkembangan sejarahnya. Pada tahun 1940-an, Merton mengisolasi apa yang disebutnya norma sains ke dalam seperangkat nilai dasar yang mengatur komunitas ilmiah. Norma-norma tersebut adalah universalisme, komunisme, ketidaktertarikan, dan skeptisisme terorganisir. Di sini ada pembahasan satu-satu. Yang pertama ada universalisme, yaitu gagasan bahwa atribut pribadi dan latar belakang sosial seseorang tidak relevan dengan nilai ilmiah dan dari gagasan orang tersebut. Yang kedua ada komunisme, yaitu melibatkan kepemilikan bersama atas ide-ide dan hasil-hasil ilmiah. Siapapun dapat menggunakan ide ilmiah apapun dalam karyanya. Contoh, orang Prancis tidak dilarang menggunakan hasil dari bahasa Inggris. Yang ketiga, ada norma ketidaktertarikan. Norma ini dibuat dari dipertanyakan oleh ide-ide Merton, di mana kemudian ditarik garis besar, yaitu bahwa para ilmuwan seharusnya bertindak untuk kepentingan perusahaan ilmiah bersama daripada keuntungan pribadinya sendiri. Yang terakhir, ada skeptisisme terorganisir, yaitu pola menantang dan menguji ide-ide di seluruh komunitas. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada beberapa argumen Merton yang dikeluarkan. Argumen yang pertama, Merton berargumen bahwa pentingnya pengakuan dibuktikan oleh fakta bahwa sejarah sains dijejali dengan perselisihan prioritas. Contohnya, Newton melawan Hooke atas hukum kuadrat balik gravitasi, dan dia melawan Leibniz atas penemuan kalkulusnya. Pada pola yang biasa ditemukan antara dua ilmuwan tersebut, menemukan sebuah ide yang sama, yaitu untuk memperebutkan sebuah prioritas, yang dimana akhirnya Merton mengeluarkan argumen yang kedua. Argumen yang kedua berbunyi sebagai semangat moral dapat terlihat antara perdebatan kedua ilmuwan tersebut. Bahkan di pihak mereka yang tidak terlibat langsung sedang menunjukkan bahwa standar komunitas dasar sedang berjalan. Yang terakhir ataupun argumen yang ketiga, yaitu Merton berpendapat bahwa sistem penghargaan sains sebagian besar berfungsi untuk mendorong pemikiran orisinal yang merupakan sebuah hal yang baik. Namun sebuah mesin juga bisa gagal. Pemikiran dari para ilmuwan yang orisinal itu dapat menimbulkan sebuah perilaku menyimpang, yaitu penipuan, plagiarisme, pencemaran nama baik, hingga kefitnah. Sekian dari slide ini. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya ada The Rise of Strong Program. Sosiologi sains berubah, berkembang, dan menjadi lebih ambisius pada pada tahun 1970-an, di mana pekerjaan yang lama dan baru sering dibedakan. Karya yang lebih tua ingin menggambarkan struktur sosial dan penempatan sosial sains secara keseluruhan, tetapi tidak mencoba menjelaskan keyakinan ilmiah tertentu dalam istilah sosiologis. Sedangkan pendekatan yang lebih baru telah mencoba menggunakan metode sosiologis untuk menjelaskan mengapa para ilmuwan percaya apa yang mereka lakukan, mengapa mereka berperilaku seperti itu, dan bagaimana pemikiran dan praktik ilmiah berubah dari waktu ke waktu. Next. Dalam beberapa karyanya, Merton mengasumsikan pandangan teori ilmiah yang dekat dengan empirisme logis. Para sosiolog yang menganut beberapa filsuf, mereka bermaksud agar pekerjaan mereka bertentangan dengan banyak gagasan filosofis tradisional tentang sains. Karena beberapa menganggap sosiologi itu sebagai pengganti filsafat ilmu,
bidang telah mengering dan dibebani dengan mitos-mitos yang tidak berguna. Next. Proyek yang paling terkenal dalam bentuk baru sosiologi sains ini adalah program KUAT, Strong Program. Dalam sosiologi pengetahuan ilmiah yang dikembangkan oleh sekelompok interdisipliner yang berbasis di Edinburgh, Scotland pada 1970-an yang dipimpin oleh Barry Barnes dan David Bloor. Ide sentral dari program KUAT adalah prinsip simetri. Prinsip ini menyatakan bahwa semua bentuk kepercayaan dan perilaku harus didekati dengan menggunakan jenis penjelasan yang sama. Prinsip simetri memberitahu kita bahwa keyakinan ilmiah adalah produk dari jenis kekuatan umum yang sama dengan jenis keyakinan lainnya. Misal, ilmuwan bukanlah jenis dari pemikir murni dan yang hanya memperhatikan data logika. Ilmuwan adalah orang-orang yang bekerja di komunitas lokal yang tidak biasa, dengan dicirikan oleh prestis yang tinggi, pelatihan, dan inisiasi yang lama, serta pilihan metode yang terkenal buruk dan mainan yang mahal. Namun, menurut para sosiolog, mereka tetap merupakan komunitas di mana kepercayaan didirikan dan dipertahankan melalui norma-norma lokal yang merupakan ciptaan manusia dipelihara oleh interaksi sosial. Next. Program yang kuat juga berusaha menganalisis dari teori ilmiah tertentu dan hubungannya dengan keadaan sosial. Tujuannya adalah untuk menjelaskan beberapa keyakinan ilmiah dalam hal kepentingan, politik ilmuwan, dan tempat mereka dalam masyarakat. Contoh, Donald Mackenzie 1981 berpendapat bahwa perkembangan beberapa gagasan terpenting dalam statistik modern harus dipahami dalam kaitannya dengan peran alat-alat ini dalam pemikiran Inggris abad ke-19 tentang evolusi manusia dan konsekuensi sosialnya. Mackenzie juga berpendapat bahwa kumpulan ide-ide biologi, matematika, dan sosial sangat cocok dengan kepentingan kelas menengah Inggris reformis yang ambisius. Jadi dia menegaskan semacam hubungan antara popularitas ide-ide ilmiah dan matematika tertentu di satu sisi dan faktor yang lebih luas di sisi lain. Next. Program yang kuat juga sering dikaitkan dengan relativisme. Ada begitu banyak definisi relativisme yang beredar, sehingga pengertian relativisme yang dianut oleh para sosiolog tidak perlu sama dengan yang digunakan oleh para komentator dan kritikus. Bentuk relativisme yang penting di sini menyangkut standar rasionalitas, bukti, dan pembenaran. Pada dasarnya, relativisme dalam konteks ini menyatakan bahwa tidak ada satupun standar yang berhak mengatur pembenaran keyakinan. Penerapan standar tersebut tergantung pada situasi atau sudut pandang seseorang. Dalam pengertian ini, program kuat memiliki cenderung relativis. Ia berpendapat bahwa sains tidak memiliki otoritas khusus yang melampaui semua norma lokal. Sebaliknya, norma dan standar yang mengatur kepercayaan ilmiah hanya dapat dibenarkan dari dalam, dan itu juga berlaku untuk norma-norma non-ilmiah lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Membahas bagian mengenai buku dari dua buku yang memiliki impact besar dalam lingkup ilmu pengetahuan sosiologi. Yang pertama itu buku Leviathan dan yang kedua itu Plato. Nah, pertama kita akan membahas mengenai Leviathan. Leviathan di sini mengacu pada Leviathan and the Earthworm yang merupakan sebuah buku yang membahas mengenai perdebatan dari dua buah tokoh pemikir kuat di masa abad ke-17, yaitu Robert Boyle dan juga Thomas Hobbes. Leviathan membahas kebangkitan sains eksperimental di Inggris abad ke-17. Ini dilihat sebagai kasus penting untuk pemahaman kita tentang sains, penting untuk peran historisnya dalam membangun struktur sosial yang dimiliki sains, dan juga untuk menggambarkan struktur ini dengan sangat jelas. Jadi dalam buku ini berisi mengenai perdebatan dari Thomas Hobbes dan Robert Boyle mengenai suatu penelitian ataupun penemuan fakta, yang dimana Thomas Hobbes berpendapat bahwa pada dasarnya fakta itu ditemukan secara alami, bukan dikonstruksi, sebagaimana berkebalikan dengan Robert Boyle, yang dimana menurut Robert Boyle selaku seorang mekanik, fakta harus ditemukan seperti contohnya alat pompa air itu sendiri. Orang-orang dapat melihat itu dengan nyata sehingga orang-orang dapat mengambil kesimpulan terhadap fakta tersebut. Nah, perdebatan ini memberikan suatu titik temu yang dimana menurut
orang-orang pada masa itu, perdebatan ini dimenangkan oleh Robert Boyle. Yang kedua merupakan buku mengenai Laboratory Life dari Plato. Buku ini membahas mengenai suatu laboratorium yang dilihat oleh seorang antropolog yang dimana merupakan orang yang sangat awam dalam dunia ilmu pengetahuan khususnya penelitian. Plato melihat lab dengan cara yang sengaja dibuat-buat dan mandiri. Lab adalah sejenis mesin tempat, bahan kimia, hewan kecil, dan rim kertas potong, dan rim kertas kosong masuk di satu ujung, dan potongan kertas kecil yang dicetak artikel jurnal dan laporan teknis keluar di ujung yang lain. Di antara keduanya, sejumlah besar pemrosesan berlangsung. Pemrosesan yang mengubah massa bahan mentah menjadi produk yang jadi rumit. Nah, dalam hal ini, Plato ingin mencari tahu bagaimana apa sih peran dari sosiologi dalam pembentukan fakta yang dilakukan di dalam lingkup penelitian itu sendiri yang dibentuk dalam laboratorium. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.